Ya. Ya. Hajah Rohmah wafat 18 bulan 4 2005 Masehi, 9 Rabiul Awal 1426 Hijriah, Senin Kliwon. Mbah Mastur wafat 9 bulan 7 1977 Masehi, 25 Rojab 1397 Hijriah, Ahad Legi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Nasih Lutfi atau biasa dipanggil Lutfi. Saya putra ketiga dari almarhum Bapak Haji Mukhtar dan Ibu Fatimah. Bapak Haji Mukhtar adalah anak ke-8 dari Mbah Kakung Mbah Mastur. Nah, sedikit silsilah ya, atau cerita tentang Mbah Mastur sejauh yang saya pahami melalui beberapa cerita yang saya peroleh dari Bapak, Ibu, atau mungkin Pak D. Karena memang kebetulan Mbah Mastur wafat ketika saya belum lahir, jadi cerita-cerita ini saya peroleh dari sumber-sumber lisan dan sedikit sumber tertulis yang pernah saya baca. Mbah Mastur adalah putra dari Mbah Murtado, Mbah Naib Murtado. Sementara Mbah Naib Murtado adalah putra dari Mbah Canggah Kiai Haji Muhammad Nur yang merupakan pendiri dari pesantren Langitan. Jadi Mbah Kiai Haji Muhammad Nur yang asli dari Rembang, kalau tidak salah itu tepatnya di Kecamatan Tuyuhan ya, itu pindah dari Rembang kemudian mendirikan pesantren Langitan. Dan beliau ini memiliki beberapa anak, kalau tidak salah 8 atau 9. Nah, salah satunya adalah Mbah Muhammad Murtado, atau kadang ditulis dengan nama Joyo Murtado. Nah, Mbah Murtado ini karena merupakan anak dari seorang kiai, jadi beliau juga memiliki kewajiban menyiarkan agama Islam di tempat lain, sehingga diamanatkan untuk mengembangkan syiar Islam di wilayah, pada mulanya itu di Bojonegoro, karena tugas utamanya adalah seorang naib. Lalu dari naib ini kemudian pindah ke Kenduruan, dan di wilayah Kenduruan ini bisa dikatakan syiar agama Islam itu belum ada, dan bisa dibilang Mbah Murtado inilah yang mengembangkan ajaran Islam di sana. Lalu Mbah Murtado ini memiliki beberapa anak dari 2 istri. Istri yang pertama itu merupakan anak seorang Bupati Lamongan kalau tidak salah, dan istri yang kedua merupakan anak dari Bupati Bojonegoro. Dari istri yang kedua inilah kemudian lahir Mbah Mastur yang merupakan kakek saya atau kakek kami. Nah, dari Kenduruan tadi itu kemudian pindah ke Bangilan. Jadi di Bangilan inilah pasangan Mbah Murtado dengan istri yang kedua kemudian mengembangkan banyak syiar Islam juga. Nah, putranya banyak, saya
tidak hafal, tetapi kemudian dari Mbah Murtadho lahir Mbah Mastur. Mbah Mastur ini memiliki 8 anak, mulai dari Pak D. Ahmad Basori, Basari yang pertama, kemudian Pak D. Ahmad Basuni, lalu Pak D. Muhammad Muzaffar, Bude Isbandiyah, Pak D. Subekti atau Pak D. Gu, Bude Siti Hartati, lalu Bude Sufiati atau Bude Tuk, dan yang terakhir adalah ayah saya, Pak Mukhtar. Jadi ayah saya meninggali rumah leluhur, rumahnya Mbah Mastur yang ada di Bangilan. Adapun profesi Mbah Mastur itu pegawai negeri, kalau tidak salah pegawai negeri kecamatan. Jadi memang selain leluhurnya ini adalah tradisi dari pesantren, tetapi juga gabungan dari tradisi pegawai pemerintah. Barangkali karena ini merupakan gabungan antara Mbah Murtadho tadi seorang naib dengan yang menikah dengan putri Bupati Bojonegoro, sehingga tradisi gabungan antara seorang santri dan katakanlah priayi itu diturunkan sampai ke generasi putra-putri Mbah Mastur. Nah, Mbah Mastur tadi beliau adalah seorang pegawai negeri, kemudian setelah pensiun, mengingat beliau ini memiliki keterampilan montir otomotif begitu ya, dan bisa menyetir, akhirnya memanfaatkan masa tuanya yang masih sehat itu untuk menjadi sopir bis. Dan saat itu masih jarang sekali transportasi publik, apalagi bis, jurusan Jatirogo Bojonegoro. Jadi beliau seorang yang penuh semangat ya, saya kira meskipun sudah pensiun tetapi masih memanfaatkan tenaganya untuk ikhtiar tetap mencari penghasilan begitu untuk penghidupan keluarga dan anak-anaknya. Mbah Mastur itu kelahiran, sebentar saya harus membuka karena tidak hafal, hari Ahad Pahing tahun Alif atau 1835, ini tahun Jawanya. Kemudian tahun Hijriahnya 28 Ramadan atau 1323 Hijriah, bertepatan dengan tahun Masehinya itu 1905. Nah, ini catatan yang tertulis yang saya peroleh dari manuskrip, jadi kitab berbahasa Arab, tulisan tangan, warisan dari Mbah Murtadho. Dan di situ Mbah Murtadho di bagian belakang kitab tersebut menulis nama-nama putranya, termasuk peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya, misalnya kelahiran tadi anak-anaknya, lalu bahkan pernikahannya di Bojonegoro dicatat pula oleh Mbah Murtadho, meninggalnya Mbah Muhammad Nur, meninggalnya ibunya beliau itu dicatat. Jadi saya memperoleh angka kelahiran Mbah Mastur dengan ketepatan tanggalnya ini dari kitab tersebut. Ini sekaligus menunjukkan bahwa memang sebetulnya hijrahnya Mbah Murtadho dari Langitan, kemudian Bojonegoro, Kenduruan, dan Bangilan itu membawa
tugas atau membawa misi menyebarkan agama Islam, tafakuh fiddin, dan barangkali masing-masing anaknya dari Mbah Muhammad Nur, termasuk Mbah Murtado tadi, itu dibekali kitab-kitab standar ya, kitab-kitab utama di dalam pengajaran agama Islam tersebut. Nah, salah satu manuskrip yang diwarisi oleh beliau itu adalah kitab Fathul Mu'in, tulisan tangan, yang itu dibawa oleh Mbah Murtado, dari Mbah Murtado ke Mbah Mastur, dan sempat cukup lama disimpan di Banggilan. Lalu dari Banggilan kemudian kami rawat di Jogja, dan berhasil kami baca beberapa teks-teks yang ternyata mengungkap nama-nama yang terkait dengan keluarga yang sekilas saya sampaikan tadi itu. Jadi demikian sekilas silsilah dan ya cerita tentang Mbah Mastur, Mbah Murtado, dan yang beliau ini adalah ya punjernya atau keturunan dari Mbah Kiai Haji Muhammad Nur, pendiri Pesantren Langitan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.